Baik, perkenalkan saya Gusti Bagus Arya dengan NIM 23K10036. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS data mining dengan judul segmentasi data multisumber menggunakan metode K-means. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan dataset yang digunakan, proses integrasi, processing, evaluasi jumlah cluster, hasil clustering, hingga kesimpulan akhir dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 4 data numerik yang masing-masing memiliki struktur kolom yang sama, yaitu feature 1, feature 2, feature 3, dan feature 4. Setiap dataset berasal dari sumber yang berbeda dan diberi label seperti dataset A, dataset B, dataset C, dan dataset D. Setelah digabung, totalnya menjadi 400 baris data. Dataset ini bersifat sintetik multi-source sehingga cocok digunakan untuk simulasi analisis clustering. Dalam praktiknya, data seringkali berasal dari beberapa sumber dengan format dan skala yang berbeda. Jika dianalisis secara terpisah, pola penting justru bisa tidak terlihat. Karena itu, data perlu digabung dan dinormalisasi agar dapat dianalisis secara komprehensif. Metode K-means dipilih karena mampu mengelompokkan data secara otomatis berdasarkan kemiripan nilai sehingga cocok digunakan untuk segmentasi data multisumber seperti penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah menggabungkan 4 dataset menjadi satu data terintegrasi, melakukan processing agar data bersih dan konsisten, menentukan jumlah cluster optimal menggunakan metode elbow, menerapkan algoritma K-means, menentukan untuk membentuk cluster serta menganalisis karakteristik setiap cluster sehingga pola pengelompokan dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, pada integrasi keempat dataset yang memiliki struktur fitur sama digabung menggunakan metode row binding. Sebelum digabung, saya memastikan konsistensi nama kolom dan jenis data agar proses integrasi berjalan lancar. Hasil integrasi ini akan menjadi dataset utama dengan total 400 data yang kemudian dipakai untuk analisis lebih lanjut. Nah, setelah data diintegrasi, tahap berikutnya adalah processing. Saya memeriksa apakah ada missing values atau data tidak valid. Kemudian, membersihkannya, lalu dilakukan normalisasi menggunakan metode Z-Core agar semua fitur berada pada skala yang sama. Normalisasi ini penting karena K-means sensitif terhadap perbedaan skala. Dengan processing ini, dataset menjadi lebih rapi dan siap untuk tahap evaluasi dan clustering. Pada slide ini, saya menjelaskan bagaimana menentukan jumlah cluster yang paling optimal sebelum menjalankan algoritma K-means. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menghitung nilai WCSS, yaitu within cluster sum of squares. Untuk setiap kemungkinan jumlah cluster dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 10. WCSS ini menggunakan beberapa rapat data berada di dalam suatu cluster. Semakin kecil nilai WCSS-nya, berarti titik-titik data dalam cluster tersebut semakin mirip dan semakin rapat. Kemudian, nilai-nilai WCSS tersebut saya visualisasikan dalam grafik yang disebut elbow method. Dari grafik tersebut, kita mencari yang dikenal sebagai titik belok atau elbow point, yang titik di mana penurunan WCS tidak lagi signifikan. Di awal, ketika jumlah cluster masih sedikit, penurunan WCSS terlihat cukup tajam. Namun, setelah titik tertentu, penurunan menjadi landai dan tambahan cluster tidak memberikan manfaat besar lagi dalam mengurangi variasi dalam cluster. Pada grafik ini terlihat bahwa penurunan yang paling signifikan terjadi sampai K3. Dan setelah itu garis mulai datar. Seperti agak datar.
Hal ini menunjukkan bahwa menambah klaster lebih dari 3 tidak memberikan peningkatan kualitas klaster yang berarti. Oleh karena itu, K93 dipilih sebagai jumlah klaster yang optimal untuk dataset ini. Di bagian bawah slide ini saya juga ditampilkan potongan kode R yang digunakan untuk menghitung WCS menggunakan grafik elbow tersebut. Dan saya bilang tadi, menjalankan k-means setiap nilai K dan menyimpan nilai WCS ke dalam sebuah vektor. Setelah itu WCS dipetakan ke dalam grafik untuk melihat pola penurunannya. Dengan demikian, hasil evaluasi pada tahap ini memberikan dasar yang kuat bahwa 3 cluster adalah pilihan terbaik sebelum lanjut ke proses clustering. Nah, ini proses clustering. Pada slide ini saya akan menjelaskan tahap inti dari analisis, yaitu proses clustering menggunakan algoritma k-means. Setelah sebelumnya kita menentukan bahwa jumlah cluster optimal adalah K sama dengan 3 berdasarkan metode elbow, langkah berikutnya adalah menjalankan algoritma k-means dengan jumlah cluster tersebut. Hal pertama yang dilakukan adalah mengatur nilai C-seed 1, 2, 3. Ini dilakukan agar hasil clustering tetap konsisten setiap kali kode dijalankan karena proses k-means memiliki elemen acak dalam menentukan titik awal cluster. Kemudian, model dijalankan parameter n-star 25, yang berarti algoritma mencoba 25 inisialisasi awal yang berbeda. Tujuannya adalah menghasilkan cluster yang lebih stabil dan menghindari hasil buruk akibat inisialisasi acak yang tidak ideal. Ini penting karena k-means sensitif terhadap titik awal pusat cluster. Data yang digunakan dalam proses clustering adalah data yang sudah dinormalisasi. Normalisasi dilakukan agar setiap fitur memiliki skala yang sama, sehingga perhitungan jarak antar titik lebih adil dan tidak terpengaruh oleh fitur yang skalanya besar. Setelah model dijalankan, algoritma k-means membagi data menjadi 3 cluster berdasarkan pengiripan nilai fitur numeriknya. Titik-titik data yang memiliki karakteristik serupa akan digolongkan ke dalam cluster yang sama. Hasil clustering tersebut kemudian ditambahkan ke dataset dalam bentuk kolom baru bernama cluster. Kolom ini sangat penting karena menjadi dasar untuk analisis berikutnya seperti visualisasi cluster maupun profiling cluster. Pada slide ini juga, ini kode R-nya. Dengan kode ini, dataset kita sekarang sudah memiliki label cluster yang siap untuk analisis lebih lanjut. Nah, pada slide ini, saya menampilkan 3 visualisasi utama yang diperoleh dari proses analisis clustering. Visualisasi ini membantu kita memahami bagaimana cluster bentuk dan seberapa baik data terpisah satu sama lain. Visualisasi pertama adalah grafik elbow. Grafik ini digunakan untuk menentukan jumlah cluster terbaik sebelum menjalankan k-means. Dari bentuk grafik terlihat bahwa penurunan WCS sangat tajam. Dari K1 hingga K3. Adalah jumlah cluster. Lalu setelah itu garis mulai melandai. Ini menandakan bahwa K3 adalah jumlah cluster yang paling optimal karena penambahan cluster adalah angka tersebut. Setelah angka tersebut tidak memberikan pengurangan WCS yang signifikan. Visualisasi kedua adalah scatter plot cluster. Scatter plot ini menggunakan fitur yang telah dinormalisasi dan setiap warna mempresentasikan satu cluster hasil pembagian k-means. Dari grafik ini terlihat bahwa pemisahan cluster sudah cukup jelas di mana titik-titik data dengan karakter mirip berkumpul pada area yang sama. Visualisasi ini membuktikan bahwa algoritma k-means mampu mengkelompokkan data multi sumber dengan berdasarkan kemiripan fitur numeriknya. Visualisasi ketiga adalah distribusi cluster, yaitu grafik batang yang menunjukkan jumlah data pada masing-masing cluster. Dari gambar ini pula dilihat bahwa pembagian jumlah data antar cluster cukup seimbang, sehingga modelnya tidak menghasilkan cluster yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Secara keseluruhan, ketiga visualisasi ini memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai kualitas hasil clustering, mulai dari pemilihan jumlah, pembentukan pemisahan cluster, sehingga jumlah anggota pada tiap cluster. Selanjutnya, profiling cluster. Profiling cluster dilakukan untuk melihat karakteristik dari masing-masing kelompok.
Cluster 1 memiliki nilai fitur tertinggi sehingga termasuk kelompok high value. Cluster 2 berada pada nilai sedang dan termasuk kelompok potensial. Sedangkan cluster 3 memiliki nilai paling rendah dan dikategorikan sebagai kelompok low engagement. Dengan profiling ini kita bisa memahami perbedaan sifat antar cluster dengan lebih jelas. Nah, di bagian kesimpulan, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa integrasi data multisumber dan processing berhasil mempersiapkan dataset dengan baik. Metode ELBO yang menunjukkan bahwa 3 cluster merupakan jumlah yang paling optimal. K-means mampu membentuk cluster yang terpisah dan dapat dianalisis dengan jelas. Profiling menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara cluster sehingga hasil clustering ini dapat digunakan untuk analisis lanjutan maupun pengambilan keputusan berbasis data. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.